enak-enak aja menyepelekan seperti itu, menabrak tinggalkan pinggir jalan gitu. Nanti kalau saya ketemu akan saya kasih tahu sama dia. Dia kan lebih tua dari saya. Dia kan udah botak, saya kan belum botak. Lantas mengapa Cici belum juga mau keluar dan menjelaskan secara langsung duduk perkara yang sebenarnya? Mungkinkah Cici tengah berbadan dua? Pokoknya nantilah akan ada penjelasan dari kakak ya. Kalau saya udah berikan penjelasan kemarin. Nah, kalau menurut saya sudah selesaikan saja lah. Mumpung belum ada. Menampik tawaran Aman Jagau untuk menikah. Aman, sang pengusaha batubara asal Kalimantan, memang memiliki segudang harta. Mobil-mobil mewah dan rumah bak istana membuat cucu nekat dinikahi sekalipun hanya dijadikan sebagai istri keempat. Parahnya lagi, cucu Cahyati bahkan nekat memalsukan surat nikah agar bisa menjadi istri sah Aman Jagau. Sayang beribu sayang, harapan menggapai bahagia justru berakhir duka. Cucu mengalami KDRT. Selain itu, ia juga divonis 1 tahun penjara dengan hukuman percobaan 1 tahun oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena dianggap bersalah dalam pemalsuan dokumen. Penganiayaannya sendiri tadinya saya tidak akan sudahlah nggak usah dipermasalahkan gitu. Tapi kayaknya terlalu banyak tekanan dan ternyata waktu saya terjadi penganiayaan itu saya sudah visum dan saya dikasih dukungan sama istri beliau, Ibu Haja Rahmawati itu, kenapa kamu nggak laporkan? Itu yang membuat saya oh iya ya. Dan siapa pula yang tak ingin menikah dengan seorang anggota dewan terhormat seperti yang pernah dilakoni Christina. 2 kali resepsi mewah pernikahan digelar. Sayang, harta tak membuat Christina bahagia. Ia justru menangis pilu setelah sang suami dicokok bersama seorang wanita dan akhirnya dipenjara. Christina pun menggugat cerai sang suami yang harus menjalani hukuman di balik jeruji besi. Ya tangis bahagia mungkin kan? Tangis bahagia. Tangisnya itu mungkin karena penantian yang selama ini diharapkan akhirnya datang juga. Kedudukan Murdiono sebagai Menteri Sekretaris Negara di zaman Orde Baru juga membuat Macica Mochtar terlena dan sudi dinikahi secara siri. Belakangan pihak Murdiono membantah pernikahan itu, dan Macica hanya bisa berlinang air mata karena hingga saat ini gagal memberikan akte lahir bagi Muhammad Iqbal, putra sulung buah cintanya dengan Murdiono. Saya tantang lagi, ayo kita lakukan tes DNA, kenapa takut? Jangan jadi pengecut, ya kan? Kenapa takut? Saya berani menerima hukuman. Kalau anak saya bukan darahnya Murdiono, hukum mati saja saya. Lalu bagaimana dengan Cici Faramida? Fakta bahwa Suhaibi adalah pengusaha kaya raya tak mungkin bisa ditampik. Lihatlah kediaman Ebi berikut ini. Berlokasi di perumahan elit Rafflesia Hill Cibubur, Suhaibi benar-benar seorang raja di dalam istananya. Wajah yang ganteng, panas. Alih-alih mendulang bahagia, Cici justru mendapat petaka. Beranikah Cici menggugat cerai suaminya? Tahan dulu rasa penasaran Anda, sejenak kita menoleh pada sosok artis berikut ini. Yuni Shara membantah kalau hubungannya dengan Raffi Ahmad memburuk. Yuni Shara membantah pacaran dengan seorang pengusaha. Hubungannya dengan Raffi Ahmad yang disebut-sebut sebagai kekasihnya hingga kini baik-baik saja. Beberapa waktu lalu memang sempat berhembus kabar Raffi Ahmad sampai jatuh sakit setelah Yuni berpaling dan menjalin kasih dengan seorang pengusaha. Lucu kalian yang bikin saya pacaran, kalian sendiri yang bikin putus. Jadi karena saya nggak pernah keluarin statement apa-apa ya, saya memang dekat sama Raffi. Apresiasinya orang terserah berbeda masing-masing gitu. Tapi memang saya tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Fenomena mega film Ketika Cinta Bertasbih terus berlanjut. Dari pelosok desa hingga ke kota, orang banyak berbondong-bondong mendatangi bioskop untuk menyaksikan KCB.
masyarakat dari kampung halaman Kang Abik sang penulis novel bahkan rela diangkut dengan truk ke Semarang agar bisa menyaksikan langsung KCB di bioskop. Selain fenomena masyarakat desa, KCB juga mampu menarik perhatian Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid untuk datang ke bioskop. Saya berharap bahwa film ini juga menantang untuk hadirnya film yang lain yang lebih berkualitas, dan agaknya nanti ketika kita bertasbih jilid kedua akan menghadirkan yang lebih berkualitas itu. Kembali ke topik utama, kasus tertabraknya Cici oleh suaminya menjadi momentum yang membuka tabir misteri pernikahan Cici dan Ebi. Lantas, apa yang membuat Cici masih bertahan dan belum mengajukan gugatan cerai? Mungkinkah Cici telah berbadan dua? Sejuta rasa bahagia saat menikah di Mekah, lalu resepsi mewah di Jakarta tak lagi bersisa di hati Cici Faramida. Semua sirna ditelan kebohongan sang suami. Jangankan terbuka soal hubungan istimewanya dengan Ami, kejadian tabrak lari yang jelas-jelas dilakukan Ebi terhadap Cici pun tak diakui oleh Ebi. Bahkan tadi siang, Suhebi sendiri telah melaporkan balik sang istri ke Polres Bogor. Keadaannya gelap, keadaannya gerimis. Kemudian yang lebih penting saya katakan di sini sekali lagi adalah keadaan yang cukup membuat saya terancam. Jadi pada saat itu tidak dibukain di situnya ini, Cici mencoba lari agak ke depan mobil, lebih ke depan lagi kan, lebih ke depan maksudnya untuk dia lebih melambaikan tangan untuk jangan dilanjutkan mobil itu gitu ya. Memang pada saat itu ada mobil juga di sini, kita tidak tahu itu mobil siapa, ada satu mobil, tapi ternyata nggak digubris juga lambaian tangan Cici segala macam. Kalau tadi mungkin di samping dia kurang, ini kan di sini lebih jelas lagi. Sumpah saya tidak melihat, saya tidak menerempet. Yang ada hanya seperti yang dikatakan oleh lawyer saya dalam keadaan terancam, saya keadaan ketakutan, hanya saya melihat di depan, dan satu-satunya jalan yang harus saya lakukan pada saat itu adalah saya harus cepat meninggalkan tempat itu. Menyelamatkan diri. Terancam, wong perempuan kok terancam, dia kan bisa lihat perempuan untuk laki-laki. Kalau yang datang bertato gitu panjang ya kan, itu bisa. Ini yang datang gadis, istrinya lagi kan. Udah dapat gadis, udah 4 kali kawin dia. Praktis hanya sebulan, Cici mengenyam masa indah sebuah pernikahan. Setelah itu mereka pisah ranjang lalu pisah rumah. Ini terbilang sebuah rekor pernikahan tersingkat yang langsung berujung petaka. Namun demikian, Cici tak ingin menyesali semua yang terjadi, termasuk kala dirinya memutuskan untuk mencintai Suhebi. Oh, kata menyesal itu nggak pernah ada, cuma sebagai pelajaran kalau menurut saya. Tapi kan saya bukan Mbak Cici, jadi kalau dikonfirmasi langsung aja. Aduh, maaf dari Mbak, saya kemarin udah kasih jawaban dan insya Allah lah doain aja. Ya. Mungkin lebih baik ditanyakan kepada saya barangkali, kalau itu kan hak jawabnya Cici. Saya sangat takut untuk menjawab itu. Tapi kalau persoalan itu ditanyakan kepada saya, seorang istri dilukain seperti itu sangatlah tidak masuk akal. Sangat sekali tidak masuk akal. Tidak punya rencana, tidak punya niat apapun. Yang saya rasa dan saya saksikan ketika berada di Polres. Dan itu pun saya sangat terkejut sekali. Enak-enak aja menyepelekan seperti itu, menabrak tinggalkan pinggir jalan gitu. Nanti kalau saya ketemu akan saya kasih tahu sama dia. Dia kan lebih tua dari saya. Dia kan udah botak, saya kan belum botak. Lantas mengapa Cici belum juga mau keluar dan menjelaskan secara langsung duduk perkara yang sebenarnya? Mungkinkah Cici tengah berbadan dua? Pokoknya nantilah akan ada penjelasan dari kakak ya. Kalau saya udah berikan penjelasan kemarin. Nah, kalau menurut saya Ci, sudah selesaikan saja lah. Mumpung belum ada anak lah gitu ya. Tapi terserah Cici lah, saya kan tidak mau mencabut. Cuman saya sebagai orang yang menerima lamarannya dari awal sudah wanti-wanti kepada Cici gitu loh. Hati-hati ini orang gitu kan. Karena kita kan nggak tahu orang kan, yang tahu kan Cici. Ya, menjadi baik-baik semuanya. Ya, cukup. Insya Allah. Tak bisa dipungkiri, pria kerap merasa superior dan menganggap dapat melakukan apa saja pada wanita. Derita Cici seharusnya bisa membuka mata hati kita bahwa sudah sepatutnya kesewenang-wenangan suami terhadap istri harus diakhiri.
Saya Dini Aminarti beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis jam 3 sore, serta cek and recheck setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat di jam yang sama hanya di RCTI. Oke, selamat sore dan sampai jumpa.